Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusani Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Rasuna Said. Hajar Rangkaryo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah menerima penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari pemerintah. Ia merupakan pejuang yang dengan gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sama seperti perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Rasuna Said dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan memiliki pengetahuan yang luas. Pada masa kecilnya, ia telah mengenyam pendidikan Islam di pesantren. Pada saat sekolah inilah, ia pernah menjadi satu-satunya santri perempuan. Sejak saat itu, Rasuna Said sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Ia menilai bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, namun bisa dilakukan juga dengan perjuangan politik. Kemudian, ia memulai perjuangannya untuk membela kaum perempuan dengan bergabung di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris cabang. Setelah itu, ia menjadi anggota Pemersatu Muslim Indonesia. Karena kemampuan dan cara pikirnya yang sangat kritis, ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda pada tahun 1932. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speekdelich, yaitu hukum pemerintahan Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Rasuna Said merupakan salah satu pendiri organisasi pemuda Nippon Raya. Pada karir politiknya, Rasuna Said pernah menjabat sebagai DPR RIS dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1959 sampai meninggal. Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 84 tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974 untuk mengenang jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Rasuna Said diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Memperjuangkan hak-hak wanita. Di dalam kegiatan sosial, dia selalu berorasi tentang hak-hak perempuan. Ia merupakan salah satu bentuk perjuangan Rasuna Said. Bahkan, ia berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Orasinya selalu mendapat dukungan dari rakyat pribumi, namun ditentang oleh pemerintah Belanda. Karena merasa terancam, pemerintah kolonial Belanda mengasingkannya ke Semarang. Dia diasingkan sekitar tahun 1932 dan saat itu ia berusia 22 tahun. Walaupun ditahan, dia tidak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak wanita yang terlupakan. Sekitar tahun 1935, ia menjadi seorang jurnalis. Dia sering menulis sebagai kritikan untuk penguasa saat itu. Dia menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Raya di Semarang. Di Semarang, dia juga bergabung dengan Permi. Namun, karena perlawanan tokoh Permi di Semarang kurang bagus, ia memutuskan untuk pindah ke Medan. Mendirikan perguruan Peoteri. Pada usia 27 tahun, ia mendirikan perguruan Peoteri di Medan. Dia juga membuat majalah mingguan yang bernama Menara Peoteri. Rasuna Said konsisten memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia yang dilupakan. Di majalah tersebut, ia memiliki slogan yang sama dengan slogan Soekarno. Ini dadaku, mana dadamu. Koran mingguan ini tidak hanya berbicara tentang perempuan, namun juga berbicara tentang ajakan pribumi untuk melakukan pergerakan, atau lebih dikenal dengan nama antikolonialisme. Kurangnya modal membuat dia harus rela menutup majalah ini. Ia kembali ke kampungnya di Sumatera Barat. Di sana, dia tetap berorasi untuk wanita dan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia tetap aktif di organisasi seperti di Komite Nasional Indonesia dan Badan Penerangan Pemuda Indonesia. Dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Dewan Pertimbangan Agung. Di sini ada contoh tentang majalah yang ia buat.
Rasuna Said dan R.A. Kartini. Rasuna Said dikenal sebagai singa padium dan orator ulang. Rasuna Said memiliki kesamaan dengan R.A. Kartini, yaitu sama-sama sebagai salah satu pahlawan nasional dan sama-sama memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia. Mereka berdua juga masing-masing mendirikan sekolah perempuan dan kemajuan martabat wanita Indonesia kala itu. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara keduanya, yakni Rasuna Said sangat menentang poligami, sementara Kartini menerima poligami. Rasuna Said merupakan salah satu sosok pahlawan wanita Indonesia yang berpikiran maju. Ia berpendapat bahwa perempuan Indonesia harus berpikir mengenai kebebasan dan juga harus ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karir dan penghargaan. Dia pernah menjabat sebagai guru di Diniyah Putri Padang Panjang tahun 1930. Pernah menjadi sekretaris Sarekat Rakyat atau SR. Aktif di Sumatera Tawalib. Pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi tahun 1930. Pemimpin redaksi di sebuah majalah Raya Semarang 1935. Pendiri Perguruan Putri Medan 1937. Pendiri majalah mingguan Menara Peoteri. Aktif Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia pasca kemerdekaan RI. Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Serikat atau DPR RIS. Anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1959 sampai 1965. Dan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 84 tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974. Rasuna Said wafat. Sejak usia muda, ia telah memulai perjuangannya demi kemerdekaan bangsa. Bahkan meski akhirnya harus merasakan dinginnya jeruji besi selama 1 tahun 2 bulan, jiwa patriotnya sama sekali tak luntur. Pun ketika Indonesia telah merdeka, ia tetap memberikan sumbangsih yang berarti untuk bangsa dengan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan kenegaraan. Setelah sekitar 20 tahun menduduki posisi penting dalam pemerintahan, Rasuna Said pun akhirnya tumbang akibat penyakit kanker yang menggerogoti tubuhnya. Rasuna Said wafat di Jakarta pada tanggal 2 November 1965 di usia 55 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Saat meninggal, ia masih berstatus sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Karena semua perjuangannya membela hak kaum perempuan, dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1974 oleh pemerintah dan namanya digunakan sebagai jalan protokol di daerah Kuningan, Jakarta. Oke, dari hikmah membaca biografi Rasuna Said, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dengan membaca biografi Rasuna Said di atas. Salah satunya, mungkin kamu akan memahami bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Dengan sikap yang gigih dan pantang menyerah, kamu akan semakin dekat dengan apa yang kamu cita-citakan. Oleh sebab itu, tetaplah berjuang sesulit apapun jalan yang ada di hadapanmu. Sekian, terima kasih. Sekian video tentang biografi Rasuna Said dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.